Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati Ketua Yayasan Damayanti, alhamdulillah. Kami hormati juga para pimpinan sekolah di Ibnu Khaldun, Kepala TK IT Alifah Ustadzah Neni, Kepala SD IT Ibnu Khaldun Ustadzah Elviani, Kepala SMP IT Ibnu Khaldun Ustadz Asep, serta seluruh guru dan staf SD Ibnu Khaldun. Juga tak lupa para orang tua santri, orang tua murid dari TK sampai SMP, ayah bunda yang Allah muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi hari yang cerah ini, adem, sejuk. Lembang tiris wae punya. Abi tersering abis unggal minggon aya jadwal kalembang. Tiap kalembang pasti tiris. Orang memang harus tiris deh. Tentunya terus biasa. Abi jika lagi di Lembang juga kumaha untuk ya tiris lain. Padahal unggal mingguan TS nuling saminggon sakali ka Lembang teh. Nya anggar teh tiris. Tadi namanya lengkap tadi langsung tiris. Ayah bunda yang Allah muliakan, kita Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena tak semua orang bisa merasakan nikmatnya iman. Iman itu gratis, ayah bunda. Iman itu gratis. Tapi dengan iman itu kenapa tidak semua orang mengambil atau bahkan sudah dapat imannya juga belum tentu dia bisa merasakan halawatul iman. Apa itu? Manisnya iman. Orang udah dapat iman, jadi kalau panggil ya Allah, ya Allah, sibuk rame melaksanakan saum, siap-siap kami takjil. Rame nanti nyiapin takjil. Kenapa? Merasa saya orang beriman. Tetapi ketika dia merasa terpanggil pun sebagai seorang beriman, belum tentu dia merasakan manisnya iman. Nah, kita mah insya Allah mudah-mudahan hadirnya ayah bunda di sini bukti bahwa kita tengah menikmati manisnya iman. Putarnya pada keluar baik.
Ya sambil live tapi oke dengan IG daripada tinggal dengan IG. Tetap namina live IG menuju zamana aya nama kitu. Tidak semua orang mendapatkan bisa merasakan manisnya iman. Tetapi ketika iman sudah ada dalam hati kita, kita rasakan manisnya iman, maka jangan pernah kita melepas. Bisakah iman itu lepas? Tauboromah iman, hidayah yang menjadi pintu dapatnya iman saja bisa lepas. Hidayah yang menjadi pintunya mendapatkan keimanan itu juga belum tentu mudah didapatkan. Nanti kita akan masuk pembahasan kali ini kaitannya dengan hidayah. Syukur kita kepada Allah atas nikmatnya iman. Mudah-mudahan keimanan kita senantiasa bisa rasakan dalam diri kita, sehingga kita bisa senantiasa menikmatinya hingga kita mendapatkan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah, uswah dan qudwah kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkeluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya. Juga yang Allah muliakan, tanggal berapa sekarang? 15 Februari bertepatan dengan 27 Rajab. Ayat naon 27 Rajab itu? Ada Isra Mi'raj, cenah ukur harita. Ada beberapa riwayat berbeda-beda ya. Kita ambil yang masyhur, yang umum, 27 Rajab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan. Ada kaitan apa dengan pertemuan kita kali ini? Itu makanya judulnya perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Apa kaitannya sholat dengan Isra Mi'raj? Oh, sangat berkaitan sekali. Sebelum membahas tentang materinya, kita lihat dulu. Karena sekarang tanggal 27 Rajab, yang 15 abad yang lalu terjadi peristiwa yang besar. Tadi yang membacakan doa, yang memimpin doa siapa namanya, Bu? Ustaz? Asep naon? Mi'rajul Mukminin. Ini pastisannya di setting kuburan teh nu mau cadoa teh Pak Asep ini Mi'rajul Mukminin. Mi'rajnya orang-orang beriman teh naon? Salat. Betul ya? Asep orang Sunda. Bapak di Asep namanya. Mi'rajul Mukminin. Mi'rajnya naiknya orang beriman teh ditandai dengan salat. Ini peristiwa yang kita kenal, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra. Surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata para ulama, kata para guru kami, kalau Allah rumahnya, Allah memulai kalamnya dengan kata Subhana, maka berita yang akan disampaikan berikutnya itu adalah peristiwa yang luar biasa, yang sulit diterima oleh akal. Bukan tidak masuk akal ya, kalau tidak masuk akal kita nolak. Tapi sulit untuk diterima oleh akal. Serem saja bina. Subhana, tuh kata turunan yang lainnya adalah tabarok, tabarokah. Ada surat tabarok ini ya, depannya tabarok. Yang berikutnya itu hal yang luar biasa, sulit diterima oleh akal. Tetapi bisa terjadi, mungkin terjadi karena kekuasaan Allah. Dasar Allah mah anjeunna ngecapkeun kun fayakun, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nanti akan kita bahas di antaranya. Apa beritanya yang disampaikan oleh Allah? Subhana, maha suci Allah,
Siapa Allah itu? Alladzi asra bi 'abdihi, yakni Allah itu yang telah memperjalankan dina pelajaran sekolah anak Isra teh naon? Peristiwa perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini saja sudah ada tanda-tanda perjalanannya teh dari masjid ke masjid. Ciri masjid itu disebut masjid teh dari kata sajadah. Artinya sujud. Ari sujud teh perwakilan daripada seluruh gerakan salat. Memulai hidupnya dengan salat. Dari masjid ke masjid, masjid jadi pusat peradaban. Maksudnya ke sana. Memperjalankan hambanya, disebutnya hamba Rasulullah SAW pada malam hari itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekitarnya. Kita masjid yang sholatnya itu berlipat-lipat ganda dibanding dengan sholat di tempat lain. Ada 3. Yang pertama adalah Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua Madinah Al-Munawwarah. Jadi di Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, dan ketiga di Masjid Aqsa. Tingkatnya beda-beda, tapi dibanding yang lain sangat tinggi sekali di tempat 3 ini. Bahkan kata para ulama, dicita-citakan para nabi itu pengen bisa melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat muslim saat itu. Untuk apa Allah memperjalankan beliau sallallahu alaihi wasallam? Linuriyahu min ayatina, untuk dipertunjukkan kepadanya sebagian, hanya sebagian, min ini ba'd sebagian ayatina, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari saking banyaknya tanda kekuasaan Allah, hanya sebagian saja yang dimaksudkan, yang akan ditunjukkan oleh Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jadi yang pertama dari historis, dari sisi sejarah, kenapa kita membahas materi yang akan kita bahas judulnya tadi tentang salat itu, kita lihat dulu kapan munculnya salat. Ayah bunda yang Allah muliakan, secara basyari itu sisi kemanusiaan. Ada yang pernah tahu hikmahnya apa Allah memperjalankan Nabi, Allah memberikan perintah kehormatan, bukan perintah lagi, bahkan undangan kehormatan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga di Isra dan di Mi'rajkan. Ada yang tahu hikmah pertama apa? Karena lagi berduka. Kenapa berduka? Dua orang yang sangat berharga, dua orang yang sangat membela, dua orang yang sangat luar biasa dalam kehidupan Nabi. Semenjak Nabi diangkat menjadi Nabi mendapatkan risalah, dua orang ini tidak pernah mengecewakan, dua orang ini tidak pernah luput dari pembelaannya kepada Nabi SAW. Internal dan eksternal, gangguan eksternal dari masyarakat kaum Quraisy saat itu menentang kenabian, menentang risalah, menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, tetapi dibela oleh pamannya tercinta, yaitu Abu Thalib. Oleh Abu Thalib dibela sampai memasang badan, sampai tidak boleh keponakan saya terluka sedikit pun. Kalau ada yang berani luka, langkahi dulu mayat saya, sampai kasarnya begitu. Membelanya luar biasa. Itu di luar. Ketika pulang ke rumah dengan membawa keluh kesah, ketika pulang ke rumah, ketika sudah dicaci maki oleh masyarakat,
mencari perlindungan, curhat. Siapa yang jadi saudaranya? Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang menenangkan, menyejukkan hati, sehingga ketika umat di luar mendapat cacian, makian dari masyarakat, pulang ke rumah ditenangkan oleh istri tercinta. Dua orang ini sekaligus pada tahun yang sama, diawali dengan istrinya terlebih dahulu, kemudian disusul dengan pamannya. Maka masyarakat Makkah saat itu makin jadi saja mencelanya, makin jadi saja menghinanya, sampai kata-kata mereka, "Hai Muhammad, mulai saat ini siapa yang mau membelamu? Siapa yang akan melindungimu?" Saat itu penduduk Mekah itu satu suku dengan Nabi SAW pun belum tentu mengikuti ajarannya, tetapi karena ikatan kesukuannya, Bani Hashim itu membela karena kesukuan, walaupun mereka bukan orang beriman. Apalagi ditambah oleh pamannya saat itu. Tapi ketika pamannya meninggal, bagaimana perlindungannya secara kasat mata manusiawi, basyariah, itu berat bagi Nabi. Sehingga tidak mungkin, kata masyarakat, Muhammad akan bertahan. Sebelumnya ditawarin ini, ditawarin itu, udahlah kasih saja bagian, kasih bagian kekuasaan sedikit saja, kasih dia kursi di pimpinan para inohong di Mekah saat itu. Nggak diterima sama Nabi, karena yang dibawanya itu adalah risalah dari Allah, tidak ada tawar-menawar. Tetapi ketika dua orang ini meninggal, sedih Nabi. Maka para ahli sejarah menyebut tahun ini disebut tahun kesedihan. Apa dikenalnya dengan Amul Huzni? Amul Huzni, tahun kesedihan, sedih. Nah, maka dari sisi manusiawi ini, Mas, sekali lagi saya ulangi, dari sisi manusiawi, hikmahnya ada undangan dari Allah. Rasul diundang oleh Allah untuk menjalani kegiatan Isra wal Mi'raj, itu adalah hiburan. Tapi hiburan, bahasa hiburan mesti ada anehnya, tapi maksudnya menghibur. Nabi dihibur, ingin membuktikan bahwa yang tidak mungkin, kata masyarakat Quraisy saat itu, bahwa Nabi Muhammad sudah tidak ada pelindung lagi, sudah tidak ada pembela lagi. Dibuktikan oleh Allah kepada hambanya, diberikan keistimewaan. Yuk, diundang secara langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung bertemu, personal langsung. Bahkan dikisahkan, ini saya tidak perlu cerita Isra Mi'rajnya kepanjangan, ketika sudah mencapai langit ketujuh, mau naik ke Sidratul Muntaha, kendaraan yang dinaikinya apa? Buraq, dan temannya siapa? Malaikat Jibril, Ruhul Qudus. Malaikat Jibril alaihi salam itu nggak bisa ikut, betul ya? Nggak bisa ikut, tinggal itu di langit tujuh, udah selesai. Tetapi Rasul naik ke Sidratul Muntaha, spesial bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, keistimewaan. Nah, baru dari situ dapatlah hadiah. Hadiahnya adalah sholat. Sebelum ke situ ngebahas tentang sholatnya, tadi saya disinggung di awal tentang hidayah. Ayah bunda yang Allah muliakan, tadi saya sampaikan tomboroma iman, tomboroma rasa manisnya iman yang bisa kita pegang. Hidayah yang menjadi pintu iman itu juga bisa jadi lepas atau bahkan tidak sampai kepada kita. Kenapa? Sejarah membuktikan gampangnya. Barusan peristiwa yang kita bahas, pamannya Nabi Abu Thalib itu sampai akhir hayatnya tidak bisa melafalkan syahadat, sampai sedih. Ya Allah, ini bahasa saya menyampaikan risalah kepada masyarakat,
kepada keluarga untuk bisa menyembahmu supaya mereka selamat di dunia dan akhirat. Tetapi orang yang paling membela, orang yang paling melindungi di saat masyarakat menjauhiku, di saat masyarakat memusuhiku, ternyata tidak bisa diajak untuk masuk ke Islam. Padahal membela, kurang apa membelanya? Tapi kenapa? Kata Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Kata Allah, hai kamu harus ingat, innaka sesungguhnya engkau la tahdi, engkau tuh nggak punya kuasa, engkau tuh nggak punya wewenang, engkau tuh nggak punya daya untuk memberikan hidayah. Hati-hati kalau kita ngomong ke orang lain, si eta can menang hidayah, orang merah hidayah weh. Nggak bisa. Sekelas Nabi saja sallallahu alaihi wasallam kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, orang yang engkau cintai. Kurang kumaha cintanya Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Tetapi kata Allah tidak bisa. Kenapa? Karena kata Allah, walakin Allah yahdi may yasha. Tetapi Allah Maha memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Itu maha prerogatifnya Allah yang namanya petunjuk. Sekelas Nabi saya begitu, kekasihnya Allah, maksum dari segala kesalahan, tetap nggak bisa bagi hidayah urusan Allah. Nah kita menghalangi orang. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Orang yang sudah diberi petunjuk hidayah oleh Allah, nggak akan ada orang yang bisa menyesatkan. Orang yang sudah disesatkan oleh Allah, nggak ada orang yang bisa memaksakan dengan cara apapun supaya dia dapat petunjuk. Nggak bisa. Itu hak prerogatifnya Allah. Makanya tadi saya mengajak, yuk kita bersyukur kepada Allah atas hidayah yang sudah ada dalam diri kita. Susah pengen hidayah teh, lepas hidayah tina hati orang, lepas bisa. Kembali. Rasulullah SAW diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diundang secara khusus personal untuk bertemu dengan Allah. Dalam sejarah hanya 2 nabi yang langsung ketemu dengan Allah. Siapa yang pertama? Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Adam apa gua deh, nama yang pertama. Ini mah ketika sudah ada di dunia. Nabi Musa alaihi salam ketika mendapatkan perintahnya, kitabnya, itu suhufnya dapat suhufnya itu bertemu dengan Allah langsung. Dan beliau meminta, ya Allah tunjukkanlah dirimu. Ingat di dalam Al-Baqarah ketika Nabi Musa pergi berapa lama? Halo, berapa lama? 40 hari meninggalkan kaumnya karena dipanggil oleh Allah. Pengen bertemu dengan Allah. Ya Allah tunjukkanlah wajahmu. Kata Allah, kamu gak akan kuat. Tuh lihat aja gunung itu. Kata Allah, Allah baru memunculkan sinarnya saja, gunung langsung meletus, langsung meledak, hancur, gak kuat. Gimana kamu manusia, gunung aja hancur, kata Allah. Tapi mendengar suaranya Allah, Nabi Muhammad SAW dipanggil langsung ke arasnya Allah. Masya Allah, luar biasa. Dihibur oleh Allah, diberikanlah kabar tentang salat. Kenapa salat jadi kabar gembira? Kenapa salat jadi hadiah? Nah ini tadi judulnya. Kita akan lihat sisi aspek kenapa salat itu menjadi faktor perbaikan hidup kita. Sebelum masuk ke salatnya, ayah bunda sekalian, kan tadi judulnya apa? Perbaiki salatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Pertanyaan saya dulu, dikatakan perbaikan hidup itu ketika apa? Kita merasa, oh iya kita butuh perbaikan. Supaya jadi apa? Supaya jadi baik. Ya kan perbaikan baik, enak kene atuh, yang lain atuh.
Disiplin. Jadi dengan kita memperbaiki sholat, kita lebih disiplin, begitu maksudnya. Kita akan lebih baik hidup kita. Salah satu buktinya adalah kita lebih disiplin, begitu. Ya, oke, disiplin. Yang lain? Apa Bu? Tepat waktu, yang disiplin kan ya biasa. Tepat waktu lah. Tepat waktu. Ya, kita selalu menghitung-hitung waktu, lebar waktu. Yang lain? Saya wakili ya. Persaingan ya mah. Setiap orang ingin hidupnya lebih baik, karena kata Rasulullah SAW, sing saha jalma anu dinten ayeuna sami sareng kamari, maka orang itu termasuk orang yang rugi. Apalagi kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, termasuk orang yang celaka. Orang beruntung itu hari ini lebih baik dari hari. Artinya kalau perbaikan hidup itu hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Begitu kan? Apa yang bisa mewakili itu semua? Satu kata. Cek abdi imannya boleh beda. Kata saya, perbaikan yang diinginkan oleh setiap orang bentuknya adalah bahagia. Laras tuh? Mau bahagia? Apa ciri bahagia? Halo? Apa ciri bahagia? Seueur artos bahagia. Jadi alim. Seueur artos alim. Oh iya. Aduh, tentu jenah. Upami urang seueur artos bahagia moal. Insyaallah. Kita kedayakin atuh. Kalau teh oh alim di sana teh alasan kumaha. Insyaallah. Kita ingin bahagia. Da doa na oge malihan disebat ke para ulama di Indonesia, namina di Indonesia. Doana saku jagat. Naon doa saku jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saep sadayana kudua hal ieu hasanah di dunia sareng hasanah di akhirat saep sadayana tak kadah nyuhunkeun naon deui. Bahagia eta teh. Bahagia. Sanaos tuangna sadinten 3 kali komo sareng daging aya bubuahan mah nyatakan tenang bahagia. Bahagia, tetapi bahagia tidak bisa diukur oleh materi. Laras tapi pami materi kirang rungsing. Ongkos teu tiasa diukur ku materi cenah, tapi pas kirang rungsing. Rungsing bahagia. Ada uang abang di tidak ada uang jatah Shopee pun hilang cenah. Iya cenah. Angger Bu, manusia mah materi tetap jadi ukuran. Nyanya tuh ada peryogi materi kepada seorang biasa bersedekah kepada yang lain aji. Ini eta gitu artinya pengkeun urangnya. Bahagia. Maka perbaikan salat dalam hidup kita itu supaya Allah memperbaiki kehidupan kita supaya kita lebih bahagia. Jauh dari hal yang membuat rungsing, jauh dari hal-hal yang membuat hati gundah gulana. Karena penting mah eta dina hirup mah. Laras punya sanaos nuju ka kirangan dina nanaon oge aya rasa tentrem dina manah mah. Dunia teh asal urang duaan we. Nu lain mah mutlak. Coba kita lihat. Ini ada 3 hal bagaimana kita supaya bisa memperbaiki sholat kita. Sangkan Allah memperbaiki kehidupan kita. Kita lihat sholat dari 3 dimensi. Dimensi kahiji, dimensi ritual. Dimensi kedua
spiritual, dimensi emosional. Ayah bunda sekalian boleh tidak setuju ya. Ini saya yang bikin. Jadi kalau salah pasti banyak salahnya. Boleh dikoreksi. Kita lihat yang pertama, bagaimana cara kita memperbaiki sholat supaya Allah memperbaiki kehidupan kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Kita lihat dari sisi dimensi ritual. Bagaimana cara memperbaiki sholat kita? Perbaiki ritualnya. Ada ritual teh ritual teh gampangnya mah fisiknya, gerak gerik sholatnya, bacaan sholatnya. Ini Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ritual mah iya weh hiji dalilna. Dari dimensi ritual mah bagaimana kita meyakinkan salat kita baik atau tidak? Lihat salat kita sesuai dengan salatnya Nabi atau tidak. Bagaimana kita meminta kepada Allah untuk memperbaiki dengan salatna anu wajib 5 waktu duhana tara kalangkung tahajud mah unggal wengi tapi nah gini hirupna kitu-kitu kene buah-buah dimensi ritualnya belum terpenuhi. Nah di Ibnu Khaldun mah mumpung di dieu nya di Ibnu Khaldun mah murang kali SD tos setan teh lebet kana turjuman tah bacaan salat dan teh dikenalkan, dihafalkan, difahamkan. Sangkan anak tahu sholat saya benar, baca doa iftitahna Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai atau Nabi Allahu akbar kabira dan seterusnya. Nah baca doa nu eta aya riwayatna tah cek Nabi kieu tah sahabat kieu lamun maca nu ieu apa keutamaannya? Ada keutamaannya. Cik tata cara ruku yang benar bagaimana diajarkan tadi nah terjemahan mana ayah bunda pilih ayah murang kali SD ayuna murang kali SD kene huk kelas sabaraha teu acan dugi terjemahan kedaseur tak taros ka sakola tak taros ka bulina nah budak abi teh acan terjemahan cek bulina teh dabongan ibu tartilna teu acan kadana ras nah tartilna teu acan buah-buah kusepuna tara diajarkeun ngaji di bumi. Buah-buah kusepuna tara disimak maosna di bumi. Ngandelekeun guru hungkul aku mah guruna we. Nya budak teh kumaha guruna mah da sadinten musa kitu-kituna. Aya di bumi budak dek ulin main game menonton naon wae bebas. Atuh lami berbeda dengan teman-temannya. Tapi syukur di Ibnu Khaldun mah masyaallah tiap tahun kemarin terakhir 200 siswanya kemarinnya 200 langkungnya insya Allah luar biasa tercapai terus. Salah satunya apa? Sholat. Dimensi ritual sholat kita harus benar sesuai dengan kama ra'aitumuni usolli. Yakin salatnya sah. Tapi kalau kita tidak tahu dimensi ritualnya jadi ragu heula sholat saya benar kayaknya aya saukur fardu kalaku sunnah kalampah bukul mah bisa jadi. Tetapi kalau tidak sesuai boro-boro mengejar yang lain supaya Allah memperbaiki kehidupan kita, sholat kita tidak baik. Naudzubillah. Eta heula we nu kasat mata. Eta heula anu katinggal ku urang. Anu karaos secara langsung sholatna asal-asalan naudzubillah min dzalik teubi-teubi mah maka ada heula we gitu asal-asalan bentuknya ada ayat contohnya sampai ada dalam satu riwayat seorang sahabat Nabi berangkat ke masjid. Beliau mendapati ada Rasulullah SAW sedang sholat. Kata beliau, kata sahabat Nabi ini, saya sholat di janibin Nabi, di sampingnya Nabi. Tetapi di sampingnya di sisi yang satu. Kalau Nabi di sini, ini sahabat di sini sebelah sini.
salat. Dari awal, dari takbiratul ihram sampai salam kanan kiri, dalam hadisnya begitu. Ketika sudah salam, kemudian sahabat ini menghampiri Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Dijawab oleh Nabi. Ketika begitu langsung Nabi bilang, irji' wihdi fasalli salat deui fa innal sholli, sesungguhnya engkau belum salat. Kaget sahabat teh. Oh ya sudah, tak saur Nabi ngadeg deui salat lagi. Kedua salam nyamperkeun deui ku Nabi diulihan deui, irji balik deui fasalli salat deui fa innaka lam tusalli, encan salat. Ngahulang dua kali ngadeg deui salat deui. Uih deui ka Nabi dipiwarang deui. Si sahabat dia langsung nyarios ka Nabi saurajeuna, saya tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik dari yang barusan. Nggak bisa lagi ya Rasul. Kumaha diajarkan ke Nabi, bahkan dari wudunya. Ngawitan tina wudunya diajarkan, ya wuduna kudu kieu, ya sholatan kudu kieu, di antawisna sholatan kudu tumanninah, kudu antang, adem ayem, ulah berusuhan, ulah burung busuk, ulah segera kemutan. Baru berbicara fisik, anu katingal di sholatan gitu, oh ini sholatan berusuhan, cing tenang sholat. Ini dimensi ritual, dimensi ritual. Begitu sebenarnya. Sekiranya, ini nambah slide kedua, slide keempat ya. Kita lanjut berikutnya. Dimensi yang kedua adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual. Dimensi spiritual yang pertama adalah ketika kita melaksanakan sholat. Ini kita ulangi ya. Kita kembali ke judul tadi, bahwa kita harus memperbaiki sholat kita supaya Allah memperbaiki kehidupan kita. Salah satu bentuknya mah hoyong bahagia. Nukahiji tadi dimensi ritual, perbaiki sholat kita dari sisi ritualnya, gerak sholatnya, bacaan sholatnya. Kita harus pastikan sholat kita sesuai dengan sholatnya Nabi atau tidak. Dari ajarkan itu cek saha cek guru nya kesawe da percayakan ka guru, ternyata pas ditilik-tilik deui geuningan, wah geuningan gitu gitu salah. Da eta mah penafsiran urang. Kadang kita juga ikut menafsirkan sendiri, ternyata salah. Diajar dari sholat, karena urusan keseluruhan. Bahkan kata Rasulullah SAW bahwa amal yang paling awal dihisab adalah idza salahat, jika sholatnya itu saleh, sholatnya benar, salahat sairu amalihi, soleh, baik, benar, sisa semua amalnya. Fa idza fasadat, kalau sholatnya fasad, rusak, maka fasada sairu amali, semua amal jelek, maka perbaiki sholatnya. Nah, masuk ke yang kedua, dimensi spiritual, bahwa ketika kita sholat, bagaimana cara memperbaiki kita sholat dari sisi spiritual supaya Allah memberikan perbaikan kepada diri kita. Ini, jadikan sholat sebagai tempat curhat. Ibu-ibu sok curhat? Di mana curhatan? Facebook, Instagram. Harusnya, hai guys, mendung ya Lembang hari ini. Mendung gitu teh jigana bakal mendungna gitu ya, bakal terbuka. Jadikan salat itu sebagai tempat curhat. Ini salah satunya ayat. Ini dalam surah Al-Imran. Kisah lengkapnya ada di surah Maryam. Tentang Nabi Zakaria yang dicela oleh tetangganya. Ingin punya anak, kata tetangganya, gak mungkin lah punya anak. Lihat dong, sudah tua begitu, sudah tua renta. Istrimu juga, maaf, kata para ulama menyampaikan istrinya Nabi Zakaria itu sudah menopause atau mandul. Sudah hitungan manusia sudah tidak mungkin punya anak, tidak mungkin mengandung. Tidak mungkin saja pokoknya mah.
Dan beliau pun merasa itu, tetapi lantas meminta kepada Allah. Kata orang tidak mungkin, Allah saya ingin membuktikan, dan engkau mah maha kuasa, engkau mah maha segalanya, pasti bisa. Kaya ngabuktikan, nyuhunkeun ka Allah. Iraha nyuhunkeun ketika salat. Ini, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyah thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli. Perhatikan. Ini nih. Wa huwa qa'imun yusalli. Nabi Zakaria memohon kepada Allah, ya Allah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang tidak mungkin aku punya anak, kata tetanggaku, karena aku sudah tua, lihat saja kepalaku sudah beruban. Yang istriku juga sudah tidak muda lagi, sudah menopause, bahkan mandul, kata tetangga tidak mungkin punya anak. Tetapi aku meminta kepadamu. Kemudian ketika meminta itu, fanadatul malaikah, malaikat juga ikut mendoakan. Kan gitu ya orang musliman, ketika kita berdoa, satu diaminkan ke malaikat, yang kedua malaikat menjawab begitu juga untukmu. Jadi kalau kita ngedoain yang jelek teh, hati-hati. Ngedoain kabatul jelek, saya tak hayang teuing mobilnya rusak. Nah, balik ke urang. Ku malaikat doakeun, nya amin sama malaikat teh. Kitu oge jang anjeun. Kinten-kinten kabulan saha doa urang sama malaikat. Malaikat lah. Ya, naudzubillah. Hati-hati dalam berdoa. Kemudian para malaikat juga memanggil saat itu ketika beliau sedang berdoa kepada Allah, dan perhatikan, wa huwa qa'imun yusalli, doanya sedang sholat dan berdiri. Kira-kira kalau sholat sedang berdiri lagi apa? Gampilana lamun sholat urang ieu mah sedang baca Fatihah, gitunya doa. Nah, kan doa isinya ya. Da Fatihah itu doa isinya. Itu meminta kepada Allah, karatak dina manahna minta kepada Allah, dipanggil ke malaikat dan disampaikanlah kabar gembira. Kata malaikat, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang diberi nama Yahya. Yahya artinya hidup. Yang kata masyarakat tidak mungkin punya anak, Allah berikan yang hidup, kasih anak sama Allah. Langsung namanya dari Allah Yahya, langsung dipilihkan oleh Allah namanya. Masya Allah. Jadi ketika kita sholat, minta sama Allah. Dan sholat itu isinya adalah doa. Bahkan dalam terminologi secara bahasa, as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Maka isinya sholat itu doa. Dan kita bacaan sholat, kita sebutnya doa sholat. Ya kan? Dari awal sampai akhir doa itu. Doa. Kita berdoa. Tetapi doa itu akan jadi doa, jadi permintaan kita kepada Allah ketika kita faham isinya. Ibu-ibu faham bacaan sholat? Oh, salah pertanyaannya. Ibu-ibu hafal bacaan sholat? Hafal. Amin aja udah hafal. Paham bacaan sholat? Insya Allah. Mungkin tahu soal di aina bacaan ini. Apalan budakna jigana. Budak nama apa riwayatna, apa riwayat saha, bacaan mana budak? Oh, cek budak teh. Bacaan subhana rabbiyal a'la, oh eta mah riwayat anu. Kalau bacaan subhanakallahumma wa bihamdika, oh eta mah riwayat anu. Apalan budak jigana teh. Ini jadikan salat itu sebagai sarana curhat kita kepada Allah, dan curhat ke Allah mah pasti didangukeun. Dan selain didengarkan oleh Allah, Allah mah keretag manahna urang oge mah sata acan disebatkeun ku urang ka peryogian oge, Allah mah tiasa langsung qabul, tiasa langsung qabul. Lanjut. Masih dimensi spiritual, tempat salat, tempat curhat dan doa, ada suatu riwayat
Rasulullah SAW bersabda, sebuah hadis qudsi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, qasamtu shalah, Allah berfirman. Jadi Rasul bersabda menyampaikan tentang Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang kalam Allah tapi yang tidak ada dalam Al-Quran. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi beberapa bagian. Ada yang untuk aku dan untuk hambaku, kata Allah. Dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Yang pertama, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku mengatakan dalam salat baca Al-Fatihah, baca basmalah kemudian hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, ketika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman, hambaku memujiku. Kalau Allah Ta'ala hamidani abdi. Kemudian ketika hambaku mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku menyanjungku. Ini sanjungan, itu pujian yang berulang-ulang. Ar-Rahmanir Rahim, karena bismillah baca Ar-Rahmanir Rahim. Ini baca Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Kemudian berikutnya ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, kata Allah berfirman, hambaku memasrahkan urusannya kepadaku. Maliki Yaumiddin, karena kita sedang mengangkat Allah, menyanjung Allah bahwa Allah itu Malik, yang menguasai, yang memiliki, yang merajai. Disebutkan Yaumiddin, hari pembalasan. Maka kita serahkan kepada Allah yang maha menguasai segalanya. Itu maksudnya. Maka kata Allah, hambaku memasrahkan, menyerahkan segala urusannya kepadaku. Kemudian ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hada baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dan hambaku. Kalau tadi kita membaca itu semuanya untuk Allah semua. Tetapi ketika masuk Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini antara aku dan hambaku. Wa li 'abdi, dan untuk hambaku, masa'al, apapun yang dia minta. Maka di sini ini kalau dikaitkan dengan kisahnya Nabi Zakaria tadi, Nabi Zakaria memohon kepada Allah sedang sholat dan dalam keadaan sedang berdiri. Kalau sholat kita mah Al-Fatihah gitu ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mantang mana boleh kita sedang menyampaikan kepada ya Allah, masrahkan diri abdi sejak kaulah sholat na ibadahan ka Allah mungkul wa iyyaka nasta'in, muka Allah oge abdi nuhunkeun segala rupiah hajat abdi, disebatkeun hajatan naon diemotkeun kada disebatkeun diucapkeun nya dina emutan wa iyyaka nasta'in, emut punculkeun naon kahoyong urang sor para ulama kitu ya tawisna dina ieu wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apapun yang dia minta kontan dibayar oleh Allah, diberikan oleh Allah selama terpenuhi syarat sahnya ketika kita sholatnya benar atau tidak. Gitu. Kemudian ketika kita mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berfirman ini adalah untuk hambaku. Kalau tadi antara aku dan hambaku, yang terakhir ini untuk hambaku, dan untuk hambaku itu semua apapun yang dia minta, masalah apa yang dia minta. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat bunda yang Allah muliakan, dari hadis ini kita bisa lihat bahwa ketika kita sholat itu momen kita sedang berbicara dengan Allah. Coba diilmu. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita membaca ini, Allah tengah ngawaler. Jadi orang teh ngobrol sama Allah. Dia nalika sholat ngobrol dengan Allah, Allah ngawaler. Orang baca ini diwalar ke Allah, orang baca ini diwalar ke Allah.
jika mau rusuhan salatnya dina emut popoe tacan galing ge salat biasanya gitunya milarian kunci sata acan salat teka pendak wae nembe ge Allahu Akbar langsung oh iya dina coet kakanten dina coet gitu godaan salat Masya Allah. Dimensi spiritual kita ketika kita sholat, jadikan sholat itu sarana kita curhat kepada Allah. Doa, sholat ini isinya doa. Kita sedang meminta kepada Allah, sedang dekat-dekatnya kita kepada Allah. Karena ini ketika kita sholat, kita sedang berdialog dengan Allah. Masya Allah, luar biasa. Berikutnya, dimensi spiritual berikutnya adalah bahwa sholat sebagai penggugur dosa dan kesalahan kita. Orang yang banyak dosa mau tenang hidupnya. Orang yang banyak kesalahan tidak akan tenang sepanjang hidupnya. Kasat mata menurut kita katingalina mah eta jama tara salat tara ibadah tapi hidupnya senang. Bisa jadi begitu ya. Usahana jadi keluargana menikah hebat sakinah. Tapi tidak apa tara salat, tapi tidak apa tara zakat. Kenapa bisa jadi begitu? Apa? Kata Allah istidraj. Biarkan mereka dalam kesesatan yang nyata dan semakin jauh semakin sesat dia. Tunggu akhirnya, nggak usah nunggu akhirat. Sudah terbukti banyak. Nggak usah nunggu akhirat sebelum dia mati. Kesuksesan usahanya itu akan berakhir bahkan sebelum dia mati. Sebelum dia mati, coba lihat saja kejadian-kejadian yang kita mungkin pernah iri ke orang. Nah, ada orang masalah tara puasa, zakat, sedekah, komo kamana-mana, tapi orang hidupna kieu bae. Kade naudzubillah muncul rasa tidak yakin, tidak percaya dengan Allah, maka jangan-jangan naudzubillah ibadah kita jadi hilang nilainya gara-gara eta. Naudzubillah. Padahal orang lain mah kitu teh makin sesat, makin jauh, makin dikasih ku Allah betul. Karena Allah makin tambah kesesatannya. Tapi kalau kita tidak. Nah, orang yang banyak dosa tidak tenang. Gampang contohnya kucing ya. Kucing kalau ada makanan nganggur, dia mau nyamperin pasti luak lieu heula. Harus teu? Kucing abi di rorompok aya hiji kucing. Upami teu diasongan mah aya we pasti luak lieu. Kucing teu luak lieu heula, teu wantun langsung. Luak lieu. Jika ada telepon urang keur malaweung, dicomot langsung. Tetapi upami di Paraban mah di Pasihan, merebet langsung tara luak lieu heula. Kucing wae kitu. Dajjal mige asli nama kitu. Sana jika kucing luak lieu. Minimal jalmi mah dina manahna aya paralasan tiraos melakukan sesuatu hal yang tidak baik itu. Ketika numpuk dosa itu pasti nggak nyaman hidupnya. Maka datanglah sholat. Kata Allah, sholat itu menggugurkan dosa. Melalui lisannya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ara'aitum law anna," bagaimana menurutmu, apa pandanganmu kalaulah ada sebuah sungai nahar kemudian di depan rumahmu nih, kemudian kamu mandi 5 kali dalam sehari, apakah tubuh kita nggak akan bersih? Apakah badan kita nggak akan sehat? Ini retoris sekali ya. Di depan rumah kita ada sumur, ada sungai, ada tempat untuk bersih-bersih fisik kita. Ini mah fisik badan. Setiap kita keluar 5 kali sehari kita mandi bersihin. Apa nggak akan bersih tubuh kita? Ini para sahabat lantas menjawab, ya tentu saja ya Allah. Ya Rasul, la yabqa, tidak akan tersisa kotoran dalam tubuh kita. Nah kata Rasul, fadzalika mathalus shalawat. Itulah perumpamaan salat-salat yang 5 waktu. Dengan salat 5 waktu Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil. Dengan salat dan belanja sayur
pendak sareng tetanggi, "Cuk, apa tuh?" Wah, sakit dosa kan. Dibersihan ku salat duhur. Atas duhur lain saya duhur, keluar deui kitu oge. Dibersihan ku asar, rengse asar, kurang kali nembe marulih di sekolah, amak-amakan, kabudak dicarekan, budak teh capek-capek balik sekolah, dosa deui. Bersihan ku maghrib, pas maghrib ujur rame-ramena hurung TV, nyetel TV, ngejayan di TV enak, ya naon. Abdi apalna pamijam maghrib teh dina TV dina antv aya nakusa dina teh. Anu apal ku nakusa? Entok apal lu? Film nakusa. Gitu. Dosa deui bersihan ku Isa. Etos Isa mah pirang deui pan bade kulem meureunna. Nah, perumpamaan salat 5 waktu seperti kita mandi sehari 5 kali, bersih tubuh kita. Dan niscaya Allah maha memahami kita, maha memaklumi hambanya. Para manusia itu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nisyan terlupa. Kalau salah, tempat salah dan lupa. Ngabersihkeun salah dan lupa itu dengan salat. Dan Allah mah suka orang berbuat dosa istighfar, tobat, berbuat dosa istighfar. Dan Allah mah suka. Kajeun sakumaha oge dosana tobat, Allah mah suka. Gitu we. Ngan lo diniatan, tobat lah ayeuna mah ke dosa deui we. Tong diniatan atuh lain tobat gitu. Gitu. Dosa lagi, tobat lagi. Itu memang hakikatnya Allah begitu. Sangat suka Allah tuh diminta hampura. Kita yang meminta maaf sama Allah sangat suka. Salat di majlis berikutnya adalah salat. Ketika kita salat, kita akan tenang hati kita, tentram karena merasa bersih dari kesalahan, merasa bersih diri kita dari dosa. Berikutnya, bahwa salat itu menjadi prasyaratnya syafaat. Tadi dalam keseharian salat 5 waktu itu membersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa kita. Lebih jauhnya lagi bahwa salat itu menjadi prasyarat dari kita mendapatkan syafaat. Ayah bunda, kalau syafaat itu siapa yang bisa memberikan? Dari mana saja syafaat itu adanya? Allah mah pastinya Allah kecil. Karena ada dalam hadis, semua para nabi, semua orang, semua yang sudah memberikan syafaat selesai, tinggallah Allah, kata Rasulullah, dan Allah memberikan syafaat kepada orang yang dikehendakinya. Nah, selain Allah, siapa yang diizinkan oleh Allah? Siapa? Rasulullah Sallallahu. Kumaha carana kita dapat syafaat dari Nabi? Dengan salawat. Betul ya? Kita sering baca salawat, maka kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ada syafaat yang naon Bu? Pertolongan di mana hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang diizinkan oleh Allah, bentuknya syafaat. Yang kedua, syafaat dari siapa? Al-Quran. Kumaha carana Quran jadi syafaat? Kumaha carana? Dibaca itu mah supaya kita dapat syafaat Quran, kita membaca. Al-Quran masih syafaatnya kumaha? Al-Quran memberikan pembelaan kepada sahabatnya. Kan dalilnya begini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguh dia Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, memberikan syafaat kepada ashabi, sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran itu? Tadi perintahnya Iqra'ul Quran, orang yang membaca. Dalam hadis yang lain,
Syafaat Al-Quran itu bagi orang-orang yang senantiasa membaca Zahrawain. Apa Zahrawain? 2 bunga. Orang yang suka membaca Zahrawain, 2 bunga, maksudnya surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Disebutkan dalam hadis yang sahih ini. Kata Rasulullah SAW, orang yang ketika di dunianya suka membaca Al-Baqarah, Zahrawain dan Ali Imran dan mengamalkannya, nanti di hari kiamat 2 bunga ini akan menjelma. Kumaha menjelma nanti? Apa yang dia lakukan? 2 bunga ini dia akan langsung mendahului kita di hadapan Allah. Yakin nggak kita akan diadili oleh Allah? Harus yakin. Nah, ketika masa pengadilan Allah itu, satu orang hamba dipanggil dengan nama orang tuanya, bin siapa, binti siapa. Ketika dipanggil itu, ini orang sahabat Quran, dia akan didahului. Didahului bahasa di dalam hadisnya, dia akan mendahului kita dan melakukan tuhajani, bahasa hadisnya, melakukan pembelaan. Canggena naon sudah membela langsung. Kumaha ngambilana, ya Allah, ini sahabat saya. Gitu, kita punya orang dalam. Nanti di surga. Al-Quran, syafaat. Tuhajani, bagaimana bentuknya? Macam-macam. Ada yang menjelaskan bentuknya itu dia menjadi sosok orang. Duka kumaha, kalau dibayangkan pokoknya mah ada orang membela. Kemudian bahkan 2 bunga ini, Zahrawain ini, dia akan membentuk 2 gumpalan awan. Dina panas-panasna padang mahsyar teh, tah 2 surat ieu jadi nunggiuhan. Yang lainnya bentuknya 2 rombongan burung supaya ngapung rombongan, jangan 2 rombongan. Ngaiuhan, intina mah ngaiuhan dina panas-panasna. Hari waktu itu 2 bunga ini, Zahrawain ini, Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan begitu. Ngiuhan orang, terus ketika orang dipanggil, jelek, ngambilan syafaat. Tadi Rasulullah SAW kedua Al-Quran, katilu kisah hari. Halo? Siapa lagi yang bisa memberikan syafaat? Siapa? Orang soleh. Orang soleh. Ingat nggak? Ada hadis mengatakan, kalau kata Rasul, carilah teman-temanmu, dan kalau temanmu tidak ada maka di surga, cari di neraka. Maka orang soleh itu bisa ngajait lah babaturangan aya di neraka. Ibu-ibu, upami ibu-ibu dipain ke surga, amin. Hek ninggal abdi Panjujun ayat nya, baca ayat itu mau bilang di neraka sauran dulu aja. Kayaknya kita orang solehnya, kayaknya siapa asli sahih bisa orang soleh. Tilu taubat di sana, halo di sana. Anak-anak kita yang ahlul Quran, ada hadisnya kan? Anak-anak yang memberikan mahkota kepada orang tuanya. Ada hadis yang dhaif, bahkan kata para ulama dhaif jiddan, yang dijadikan dasar. Tapi saya sampaikan saja. Ada hadis dhaif jiddan. Satu orang yang ahlul Quran, dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya sampai tua. Tapi ini dhaif. Hadisnya dhaif jiddan. Saya agak hati-hati sekarang dengan hadis. Semenjak saya kuliah di ilmu hadis ayeuna jadi gitu. Hati-hati ulah wakat. Ini dhaif jiddan. Tapi kalau yang tadi tidak, yang tadi Hasan kalau nggak salah, yang anak-anak memberikan mahkota kepada orang tuanya, anaknya tapi ahli Quran. Nah, kan di ibu rumah diajarkan Al-Qurannya, baca Qurannya, hafalannya, pemahaman Qurannya, terjemahan kan tadi bukan bacaan salat saja, bacaan Qurannya juga, ayat Qurannya juga terjemahan dibahas. Hafalannya sudah jelas, anak-anak kita banyak hafalannya di Ibnu Khaldun. Mudah-mudahan anak-anak kita beri hikmah untuk orang yang saya ngapalkan Quran tanya atau ente. Atau mudah-mudahan kita sebagai orang tuanya kapet ceretan kan syafaatna ahlul Quran di orang kali.
Kita bisa dapat syafaat itu ada syaratnya, ada prasyaratnya. Kalau apa? Kalau kita sholat. Kenapa? Kalian perhatikan di ayat ini. Surah apa ini? Ada yang tahu surat apa ini? Al-Muddathir. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muddathir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak berguna bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Tadi, opat tadi yang kita harapkan syafaatnya nanti di akhirat, kata Allah tidak bisa. Kurang kumaha sholawat sadinten sawengi sabaraha kali miharap yang syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW, kata Allah nggak bisa, kamu nggak bisa dapat syafaat. Kurang apa kita ngaji setiap hari baca Quran mengharapkan syafaat dari Al-Quran, nggak dapat syafaat dari Quran. Kira apalagi kita punya anak-anak yang ahli Quran juga nggak dapat kita. Terus kumaha? Kenapa kita nggak dapat syafaat? Beberapa ayat sebelumnya dari ayat 42 Allah berfirman, ini Al-Mudaththir kan panjang ya, Al-Mudaththir panjang. Saya ambil di tengah-tengah. Pernah mendengar istilah sakor? Sakor? Apa sakor? Neraka sakor. Orang yang ada di neraka sakor itu ini, orang-orang yang nggak bisa dapat syafaat. Alhamdulillah. Orang-orang yang sudah ditempatkan oleh Allah di neraka sakor itu nggak bisa dapat syafaat dari yang tadi kita sebutkan itu, nggak bisa dapat syafaat. Kenapa? Kata Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap nafas, setiap jiwa, setiap orang bima kasabat rahina, dia akan diminta pertanggungjawaban, akan mempertanggungjawabkan segala hal yang sudah dilakukan selama di dunia ketika hidupnya. Kecuali ashabal yamin illa ashabal yamin, kecuali para golongan kanan. Ashabal yamin itu siapa? Kenapa disebutnya ashabul yamin? Karena dia menerima kitab catatan amal kebaikannya dengan tangan kanan. Ashabul yamin. Kan lawannya ashabus shimal, kalau enggak dari awwara'i dhahri, tangan kiri atau ngambil dari belakang punggung. Itu cara membagikan buku amalan. Tapi kalau orang ashabul yamin dengan tangan kanan. Kecuali ashabul yamin, kecuali para golongan kanan, kata Allah, fi jannati yatasaalun, mereka di dalam surga itu saling ngobrol. Yang ngawangkong lah ya. Dan di surga mah bebas bu, banding ngomongkan batu dia tenang naon. Pemain yang puas ngomongkan batu ke surga lah, bebas ngomongkan batu di surga mah, ke surga lah. Ngomongkan tuh pas ngobrol, apa yang mereka bicarakan? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang mujrim, berbuat dosa. Apa yang mereka omongkan? Ngomong tuh orang-orang penduduk surga mah bebas ngobrol ke neraka, ke penduduk neraka. Hei penduduk neraka, kenapa kalian masuk neraka ini? Neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Neraka sakor itu dibahas sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya. Ini kan di bagian sepertiga bagian, seperempat bagian akhir halaman ini. Halaman ya. Tapi neraka sakor itu orang yang di neraka sakor dibakar sampai hangus, sampai ke tulang-tulangnya, bisa disebutkan. Sampai ke tulang-tulangnya hangus, hancur, kemudian dihidupkan lagi, dibakar lagi, hangus, hancur, hidupkan lagi, supaya merasakan sakitnya. Itu neraka sakor. Nah, ditanya, hei penduduk sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Masalah kamu sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Kata dia apa? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami waktu hidup di dunia jarang sholat. Jarang sholat. Tara sholat. Dina sholat lagi belang betong. Nah, orang nutara sholat, orang yang jarang sholat, gak pernah sholat ketika di dunia,
Walaupun dia salawat sepanjang hari, dia menghatamkan Quran tiap bulan, tiap minggu, panginten unggal dinten oge. Tapi kalau tak salat mah nggak bisa dapat syafaat. Anak-anaknya dipasantrenkeun saroleh, jara di ustad, jara di kiai, nggak ada gunanya. Dan manehna tara salat tidak bisa dapat syafaat, nggak bisa. Salat lang lakum minal muslimin. Ya Allah, ada abdi mah teu salat teh pedah milarian nafkah supados istri abdi terjamin jasa pedikur manicure. Anu mah always senang tu nyalon tu. Urang kali supados tiasa sakola arawis pasantren arawis sangkan janten urang kali nu soleh abdi ti susuk ti dudung ti isuk jedur nepi ka sore ceder banting tulang milarian nafkah jang keluarga abi kalangkung sholat nggak peduli. Teras kunaon deui walam naku nut'imul miskin. Dulu waktu kami di dunia juga jarang berbagi makanan. Kata-katanya nut'imu dari kata ta'am, berbagi makanan. Jarang berbagi dengan teman-teman, dengan orang lain, dengan orang-orang miskin. Kenapa? Boro-boro berbagi kabar. Anak saya butuh gizi, istri saya juga supaya sehat selalu. Nggak kepikiran yang lain. Numpuk harta, makanan yang nikmat-nikmat segala macam untuk keluarga saja. Nggak ingat sama orang lain. Nggak tahu bahwa harta yang dia miliki itu ada titipan Allah untuk orang lain. Kemudian wa kunna nakhudu ma'al khawaidin. Dulu kami sering nongkrong. Nah, jadi ibu sering nongkrong, ngobrol-ngobrol yang enggak jelas. Diterjemahkan dalam Al-Qur'an itu hal-hal yang batil, hal-hal yang tidak jelas. Ngobrolnya kayak itu tadi yang tidak bermanfaat, tidak menjadikan amal. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami juga mendustakan hari akhirat, hari kiamat, hari kebangkitan. Tetapi kalau ditanya, yakin nggak ada kiamat? Yakin. Dan orang bahasa nukadzibu biyaumiddin itu bukan orang ngomong langsung, saya tidak percaya ada kiamat. Bukan, dan itu mah bukan orang beriman, bukan orang Islam lah begitu mah. Dan ini mah orang Islam. Makanya dia bilang nggak sholat itu berarti dia orang Islam. Bukan orang Islam mah boro-boro sholat. Orang Islam tapi itu sholat gitu. Maka dia nukadzibu biyaumiddin bukan dia tidak mengakui, ngaku ada hari akhirat, tapi seringkali terlupakan. Makanya ada surat, ada ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang mendustakan agama itu, mendustakan hari kiamat, mendustakan kebangkitan itu adalah dzalika yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil muslimin. Itu hatta yakin sedang nikmat-nikmatnya kerja cari nafkah dari tulang sambil meninggalkan sholat, sambil tidak berbagi, ngobrol ngawangkong ngalor ngidul tidak jelas, lupa akan adanya hari kiamat. Hatta atanal yakin, tiba-tiba datanglah kematian. Al yakin itu kematian. Tiba-tiba datang kepada kami kematian. Sudah terlambat, kata Allah. Baru masuk ke sini, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Gitu ya bunda sekalian. Kita jadiin anak kita soleh, sesoleh apapun, jadi ustadz, jadi kiai, jadi punya pesantren, kita orang tuanya. Kenapa? Kami adalah sholat. Sholat, abdi mah sholat. Tunggal dinten oge, muka hiji tadi dimensi ritualnya standar tidak sholatnya sesuai dengan kamar aitumuni usolli yang disebutkan oleh Nabi atau tidak. Jadi benarnya kata Isa diterimanya kita mendapatkan syafaat dalam salatnya. Fama tanfa'uhum syafa'atus. Kita lagi.
Berikutnya, tadi dimensi ritual, dimensi spiritual. Sekarang masuk ke dimensi emosional. Ini yang muncul kebahagiaan kita itu bagaimana? Orang sholat akan bahagia. Apa dalilnya? Surah Al-Mu'minun dalam ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun. Aflah dari kata falah. Kenapa sholat? Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Ngapain kita sholat? Hayya 'alal falah. Kamu dapat kebahagiaan. Kalau kamu sholat, kamu dapat kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin itu dia akan mendapatkan aflah. Aflah itu kebahagiaan yang sudah digenggam. Pasti menang. Kebahagiaan. Siapa orang mukmin yang dapat aflah itu? Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau sahur mah lalai. Kamu dapat kebahagiaan. Itu mah penempatnya. Itu mah kalau fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini mah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang dapat kebahagiaan itu kalau dia sholat dan sholatnya khusyuk. Nu kumaha ibu sholat khusyuk teh? Nu kumaha khusyuk teh? Anu lami sholatna nya gitu. Anu kumaha khusyuk teh? Anu teu kapikiran naon? Yakin ibu teu kapikiran naon pas sholat? Susah. Nu kumaha khusyuk teh? Lihat. Tadi surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirun illa 'alal khashi'in." Salat itu bisa kita jadikan sarana untuk kita meminta pertolongan kepada wasta'inu, minta pertolongan kepada Allah atas apa yang sudah ditimpakan kepada kita. Bis-sabri, terima dulu dengan rasa sabar, kembalikan kepada Allah. Sabar itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sabar itu. Kembalikan kepada Allah, terima geula, kemudian lakukan sholat. Tapi nggak bisa kita menerima hal yang diberikan oleh Allah berupa musibah, terus kita sabar dan kita sholat, itu susah. Tetapi mudah bagi orang-orang yang khusyuk. Ini wa innaha lakabiratun, sungguh berat, susah kata Allah, kecuali illa al khasyyin, orang-orang yang khusyuk. Tadi pengen dapat kebahagiaan, sholat khusyuk. Sekarang ingin bisa sabar dalam menerima ujian dari Allah, harus khusyuk. Sholatnya ada khusyuk tenawon. Di ayat berikutnya di surat ini saya tidak tampilkan. Orang-orang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu, ini contoh real langsungnya banget. Ketika dia mau sholat itu, ketika dia sebelum sholat yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yadhun, menyangka, mengira, mengharap-harapkan, annahum mulaqu, dia akan sholat itu dalam rangka dia akan bertemu dengan Allah. Pasti sebelum sholatnya dia mempersiapkan. Kan ulang balikan dia, wah ibu-ibu balikan dia. Dan dosa lah, harus bu. Bagi badai sholat dan dosa lah bu. Balikan dia, badai pengosan. Is, bakal papa jeung mamah anu, saya akan masuk nyentrik wae. Abi ulah eleh. Harus bu. Abdi mah puntennya istri abdi di dia terima. Abdi tadi pada mios di rongkok.
sakocepat pamuget pada gitu banyak gampil banyak sakocepat pamuget mah bersih terus siap. Umi hayu bentar abi terus dihanap ke siap dengan ke mobil. Umi ya ini bentar dikit lagi tadi bentar wae Umi lami ibu-ibu mah balik ka dieu gitu ya. Padahal abi nu ngisi pengajian lagi sanes istri abi di mana mah cenah tuh mereka tinggal tadi hayang rapi hayang bersih saya tetapi orang yang khusyuk apalagi ketika akan bertemu dengan Allah maka perintahnya dalam Al-Baqarah juga khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambil, pakai, kenakanlah zinatakum perhiasan-perhiasanmu ketika akan menuju masjid. Kan gitu ibu-ibu ge. Upami pada salat Id banyak. Tahun kali oleh salat Id. Paling paciu. Dangdut semua, rapi-rapi, bersih-bersih. Tapi memang perintah Allah begitu. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Atuh bade magat ka Allah mah, bade maju ka Allah mah, cing sae. Ciri khusyuk mah sebelum sholat saja sudah ketahuan. Begitu. Eta khusyuk. Bukan sekedar sedang sholatnya saja, sebelum sholat sudah persiapan. Atuh bedakan dong. Ya acuk kangge kulem gugah kulem teh acuk eta kene langsung kantor ditutupan ku kena we. Atuh lebet mah anggar we bener. Ada hapeu kene. Entah tuh beda khusus pakaian untuk sholat gitu ya. Kangge amang ieu dibiasakeun tah ka urang kali teh. Yang ieu kangge sholatna ieu acukna. Tos amang tos kesangan orang pada sholat dan tos sholat ya biasa tuh khusyuk tak ciri khusyuk mah sebelum sahabat mempersiapkan dirinya maka dia akan mendapatkan keberhasilan. Oh 11 klik kita percepat. Berikutnya dimensi emosional. Berikutnya adalah sholat itu menenteramkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala dzikrillah tatma'innul qulub. Loh, apa kaitannya sholat dengan zikir? Zikir itu apa, Bu? Zikir itu mengingat Allah. Zikir itu menyebut nama Allah. Kurang kumaha dalam sholat kita menyebut nama Allah. Kita mengucapkan kalimat thayyibah. Ada takbir, ada tahmid, ada tasbih, ada istighfar, ada doa dalam sholat. Semuanya itu zikir. Sholat itu puncaknya zikir. Maka ada kata Allah dalam Al-Quran, aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Li dzikri. Ya, sholat itu zikir. Dan zikir itu menenteramkan hati. Tatma'innul qulub. Minimal ke sholat orang tenang, ulah riweuh ke sholat. Tenang disiapkan. Lanjut. Berikutnya dimensi emosional berikutnya adalah dengan sholat menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Apa fahsya munkar? Fahsya itu keburukan yang berasal dari syahwat. Kalau munkar, keburukan yang lain-lainnya. Biasanya berkaitan dengan perut. Itu kalau munkar. Kalau fahsya dengan syahwat. Nah, tapi geningan banyak orang sholat tapi dia masih melakukan keburukan-keburukan. Kenapa? Bukan salah sholat tidak bisa mengubahnya, tetapi tadi syarat-syarat yang di awal tadi, yang dimensi ritual, dimensi spiritualnya belum benar. Karena sholatnya belum bisa mengubah dia, belum menjadikan dia mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Berarti ada yang salah dalam sholatnya. Begitu.
Jadi jangan salahkan salatnya. Jangan salat tuh, salat kayak gini dengan angel kali itu. Katanya salatnya mencegah fahsya dan munkar. Ini bukan salah adanya salatnya, tapi salatnya orang itu yang belum benar. Jadi salat itu harus kita yang membuatnya. Kita membuat salat kita supaya bisa mencegah tanha fahsya wa munkar. Begitu, mencegah fahsya dan munkar. Jadi tidak otomatis salat akan begitu. Kalau salatnya asalnya enggak. Makanya kualitas sholatnya tadi dimensi ritual yang pertama, dimensi spiritual berikutnya kita terapkan, maka sholat kita akan menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik. Kita terhindar dari fahsya dan munkar. Dan orang-orang yang sholatnya benar mah terhindar tuh, nggak akan matanya lurah liriknya nggak jelas, nggak akan tangannya ngopek pangkal untuk para wudhu. Berarti kalau kita masih melakukan itu, curiga sholatnya masih belum benar. Tinggal gitu, baliknya ke sana. Berikutnya, terakhir, dimensi yang terakhir adalah bahwa dengan salat itu sebagai anti keluh kesah. Sifat manusia. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Dalam surat apa ini? Al-Ma'arij. Surat ke-70 Al-Ma'arij. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan suka mengeluh. Jadi kalau ada teman kita suka mengeluh, normal ya itu. Normal, emang manusia. Itu maksudnya tadi. Ini. Apa cirinya? Idza masahu syarru jazua, ketika diberikan keburukan dia akan berkeluh kesah. Wa idza masahul khair, dia diberikan kebaikan, dia dapat harta, dia dapat kelebihan, dapat bonus segala macam. Manua, dia kikir, pedih. Tetapi kalau orang-orang yang salatnya tidak, illal musallin, orang salat enggak begitu. Orang salat bagaimana? Orang salat dari fi salatihim daimun. Salatnya itu daim. Apa daim teh? Sapa panjangna daim gitu. Salalawasna dawam, daim itu dawam. Sepanjang hidupnya dia memang selalu sholat. Tadi kan dari sholat subuh dulu ke asar kan tadi menghapuskan sholat terus. Nggak sempat dia berbuat kikir karena selalu ingat. Ini dimensi emosional. Maka dengan semua ini tadi dimensi ritual, spiritual, emosional ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Allah otomatis akan memperbaiki hidup. Kalau kita menerapkan semua ini, perbaikan hidup kita menyebabkan kita menjadi orang yang bahagia. Salat, karena salat, dan bahagianya itu dua, sesuai dengan doa satu jagat tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Begitu. Kenapa? Karena hasanah ini adalah salat. Dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain Allah sampaikan untuk kita mendirikan salat. Kemudian berikutnya dijelaskan, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ini tentang salat. Kemudian berikutnya, sesungguhnya hasanat itu perbuatan-perbuatan baik yang tadi itu salat, yudhibnas sayyiat, dia akan menghapuskan keburukan-keburukan. Maka kalau dengan begitu kita akan hidup tenang, kita akan hidup tentram, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Bahkan sampai akhir Alhamdulillah, subhanallah ya, Bunda.